Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid-din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya adik-adik yang saleh dan salehah? Bapak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta siap dan semangat untuk belajar kembali. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitabnya. Eits, jangan lupa sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Berdoa dimulai. Baiklah adik-adik yang saudara salehah, kita mulai pelajaran hari ini. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Bila kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai banyak nama indah yang semuanya mengacu kepada sifat-sifat Allah. Nama-nama indah inilah yang dikenal dengan sebutan Asmaul Husna. Nama-nama indah tersebut berjumlah 99 nama atau 100 jika ditambah dengan nama Allah itu sendiri. Menurut sebuah keterangan, Nabi menjamin siapa saja yang dapat meneladani nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut akan masuk ke surga. Dan kita juga dianjurkan untuk menyebut Asmaul Husna ketika kita sedang berdoa. Adapun pelajaran Asmaul Husna pada kesempatan kali ini dibatasi hanya 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Baiklah adik-adik, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Asmaul Husna Al-Mumit yang mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Manusia, hewan, tumbuhan, dan semua makhluk hidup akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Apabila kita ingin bahagia, maka kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan rajin beribadah, seperti rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna Al-Hayyu yang artinya maha hidup, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang maha memberi kehidupan pada makhluk-makhluknya. Adapun tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Kita juga dianjurkan untuk membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya dengan cara bersedekah, memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Nah adik-adik, yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna Al-Qayyum yang artinya maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu hidup sendiri dan Dia maha mengatur dan memenuhi segala kebutuhan makhluk-makhluknya. Dialah yang mengurus makhluknya tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala yang ada di dalam alam ini. Sifat ini memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus memiliki semangat, mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Adik-adik yang saleh dan solehah bisa belajar mandiri dari hal-hal terkecil
seperti mandi sendiri, makan, belajar, tidur, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari pakaian sekolah sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ahad, yang artinya yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, yang Maha Tunggal, yang tetap menyendiri dan hanya ada satu Tuhan di alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dialah satu-satunya sesembahan yang wajib kita sembah. Tidak ada sesembahan lain selain Allah yang Maha Esa. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar senantiasa mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu dan tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik yang soleh dan soleha, sekarang kita memasuki pembahasan selanjutnya mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengenal kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu pengertian kitab suci itu. Adik-adik ada yang tahu apa sih artinya kitab suci? Ya, kitab suci adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang disampaikan kepada umatnya. Kitab suci tersebut berisi ajaran yang harus dilakukan sebagai kewajiban serta larangan yang harus ditinggalkan. Jadi, kitab suci akan menjadi pegangan bagi nabi beserta umatnya dalam menjalankan kehidupan di dunia dan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Nah, adik-adik, ada 4 kitab suci Allah yang harus diketahui oleh setiap kaum beriman. Keempat kitab suci tersebut telah diturunkan kepada nabi dan rasul. Semua kitab suci tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan pedoman dan petunjuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Yang pertama, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Adapun isi utama kitab Taurat adalah ajaran tentang akidah, tauhid, dan syariat yang diperuntukkan bagi umat Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel. Adapun isi kitab Zabur adalah tentang tauhid, ajaran berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nasihat agar mengikuti kebenaran dan hikmah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Kandungan dalam kitab Injil adalah tentang seruan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran hidup dengan cara menjauhi kerakusan, serta berita akan datangnya Rasul Allah yang terakhir, yakni baginda besar Nabi Muhammad SAW yang akan menyempurnakan ajaran para Rasul pendahulunya. Nah, adik-adik, kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Al-Quran. Al-Quran adalah himpunan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia diturunkan tidak sekaligus, melainkan berangsur-angsur. Ada yang 5 ayat, 7 ayat, dan beberapa ayat lainnya. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran dinamakan dengan Nuzulul Quran. Nabi Muhammad pertama kali menerimanya ketika beliau berusia 40 tahun, yakni ketika beliau menyendiri di Gua Hiro untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kandungan Al-Quran berupa ajaran tentang akidah, syariat, muamalah, akhlak, janji dan ancaman, serta sejarah umat-umat terdahulu. Adik-adik, jika kita membandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, ternyata ia mempunyai banyak keistimewaan. Keistimewaan tersebut tentunya untuk menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir yang diberikan Allah sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia dimanapun dan kapanpun sampai akhir zaman. Oleh karena itu, Allah sendiri menjamin akan kemurnian Al-Quran sampai akhir masa.
Selain itu, di dalam ayat-ayat Al-Quran tidak ada yang saling bertentangan satu dengan yang lain, bahkan saling memperkuat. Sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya, Al-Quran sangat lengkap dan sempurna. Kebenaran yang diterangkan di dalamnya sama sekali tidak terdapat pertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Nah, adik-adik, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat baik dunia maupun di akhirat, dan bisa menambah keimanan serta semangat kita untuk terus belajar mempelajari Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.